juga punya pengalaman tuh Kak. Jadi ada teman saya, dia takut sama biji jeruk. Biji jeruk? Iya. Jadi kalau setiap nampaknya itu, dia tuh lari berteriak ketakutan. Kan seringkali Kak, ketika kita cemas itu, kita itu seperti berlari kepada masa depan, tapi kita terjebak dengan masa lalu. Kita tidak berada di situasi saat ini. Halo Sobat, kembali lagi dengan podcastnya Bunda Emily. Kali ini kita masih dengan Kak Imai. Halo Kak Imai. Halo Kak Nuha. Oke, kita akan melanjutkan sesi berbincang-bincang bersama ya. Pertemuan atau di episode sebelumnya telah membahas tentang kesehatan mental, stres, dan juga burnout. Betul sekali. Kali ini kita akan bahas hal lain, cuma masih terkait ya dengan kesehatan mental sendiri. Oke, ini Kak Imai, Nuha ingin bertanya tentang suatu fenomena yang sering ya kita alami setiap hari. Nah ini tuh semuanya ya pernah mengalami ya, bagaimana kadang kita suka khawatir, kayak banyak pikiran ataupun deg-degan gitu. Betul. Kan. Nah itu tuh ya kita sebut cemas lah ya. Nah cemas tuh apa ya sih Kak sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya cemas itu respon tubuh kita ya terhadap suatu situasi tertentu, apakah situasi itu berbahaya atau menantang. Jadi dengannya ada cemas itu membuat kita jadi tahu nih ini ancaman atau tidak. Jadi kita bisa mempersiapkan kalau misalnya ancaman, kita bisa memprediksikan apa yang mesti kita lakukan, memperkirakan tindakan apa yang mesti kita ambil gitu. Jadi cemas itu wajar sih, semua orang bisa cemas seperti itu. Misalnya contoh nih ya, biasanya kakak pernah nggak waktu masa sekolah nih ya, masa sekolah atau kuliah mempresentasi, biasanya apa yang dirasakan? Deg-degan, kayak keringetan ya? gitu. Betul. Jadi kalau kita merasakan deg-degan ya, itu berarti bentuk respon tubuh kita, fisik ya, sehingga kita merasa cemas. Betul, itu cemas, dan itu cemas yang normal. Seperti itu. Tadi udah sebutkan ya, misalnya ada yang deg-degan, ada yang keringetan atau gimana. Apa sih tanda-tanda kita tuh cemas biasanya? Oke, cemas itu yang normal itu kalau secara fisik ya kita jantungnya berdebar seperti itu. Terus secara psikologisnya kita ada kekhawatiran terhadap sesuatu. Misalnya mau ada presentasi nih, bisa nggak ya aku nih nanti hasilnya bagus nggak ya? Nah, itu secara psikologisnya. Kemudian kalau perilakunya kita jadi udah tahu nih, misalnya ancaman nih kalau aku nggak mempersiapkan nanti hasilnya nggak bagus, kan ada kekhawatiran tuh, sehingga apakah kita menjadi lebih giat belajar atau kita malah tidak melakukan upaya apapun sehingga nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya cemas ini berbeda Kak dengan gangguan kecemasan. Yaitu jadi dua hal yang berbeda. Namun seringkali orang menganggap itu hal yang sama, padahal itu berbeda. Kalau udah bicara cemas, itu berarti kan kayak saya bilang tadi respon tubuh kita ya terhadap suatu situasi tertentu. Jadi wajar gitu. Wajar ya, semua orang bisa cemas, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau remaja, siapa aja bisa cemas. Bahkan lansia pun bisa cemas. Seperti itu. Iya. Tapi kalau gangguan kecemasan, di situ ada kondisi cemas yang berlebihan. Jadi konteksnya ada berlebihan dan durasinya terus menerus dia Kak. Intens. Dan itu bisa sampai berdampak sama aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi membedakannya, kalau cemas itu ya, kalau kecemasan itu dia masih normal kalau bisa kita masih bisa mengendalikannya. Tapi dia akan berkembang menjadi gangguan kecemasan kalau kita sudah tandanya kita udah nggak bisa mengendalikan, udah nggak bisa kita kontrol cemasnya tadi. Seperti itu. Berarti itu salah satu tanda ya Kak bahwa cemas sudah berlebihan, tidak bisa kita kontrol. Betul. Itu berarti sudah masuk ke gangguannya. Betul. Jadi tandanya ada 4 tanda ya Kak ya, secara atau gejalanya lah ya. Kalau pertama itu ada secara fisik, dia merasakan jantung yang berdebar. Sampai kalau bisa kayak bernapas tuh susah Kak, saking sesaknya, sempitnya napas itu tadi ya. Kemudian merasakan pusing, atau sakit kepala, sampai mengganggu ke gangguan tidurnya jadi terganggu seperti itu. Kemudian juga merasakan gangguan di bagian pencernaannya, jadi makan itu bisa bawaannya mual gitu, bawaannya mual kayak mau muntah, atau tiba-tiba dia sakit perut yang
padahal tadi dia kayak makan nggak ada yang pedes-pedes nih gitu ya, tapi kok perut ini terasa sakit gitu ya, bawaannya bolak-balik kamar mandi gitu, apakah buang air kecil atau buang air besar seperti itu secara fisiknya. Kemudian kalau secara emosionalnya ada kekhawatiran Kak, dia terus takut. Kalau takutnya di gangguan kecemasan ini bisa situasi itu tidak menentu, dia nggak tahu, bahkan nggak ada situasi yang berbahaya pun dia takut seperti itu. Jadi ada kekhawatiran di pikirannya bahwa akan ada sesuatu bahaya yang terjadi. Itu yang gangguannya Kak. Iya, akan sesuatu bahaya yang terjadi sama dirinya. Dia akan mendapatkan ancaman seperti itu. Sehingga perilakunya apa? Dia bisa saja menghindari situasi sosialnya, menghindari aktivitas yang biasa sering dilakukan, ini nggak pernah lagi dilakukan, gitu. Sehingga bermasalah ke apakah menarik diri, gitu ya, nggak keluar rumah, bisa sampai seperti itu. Kalau udah ada tanda seperti itu dan juga sudah berlebihan, kita disarankan untuk mengunjungi profesional seperti itu atau gimana Kak? Oke, jadi memang kalau kita merasa bahwa kita sudah mengalami tanda-tanda gangguan kecemasan, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari bantuan ya Kak, mencari bantuan profesional ahli gitu, apakah kepada psikolog ataupun juga kepada psikiater. Tapi sebelum itu ada upaya juga nih untuk mengatasi kecemasan kita. Apa yang mesti kita lakukan? Kita bisa melakukan relaksasi. Ya, relaksasi dengan apa? Kita bisa latihan pernafasan, kita bisa latihan kayak yoga gitu ya. Kemudian kita meningkatkan aktivitas fisik kayak olahraga, aktivitas yang menyenangkan. Misalnya kita suka apa? Suka nonton, suka menulis, suka membaca, atau juga suka mendengarkan musik, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan latihan grounding ya. Grounding itu salah satu teknik untuk pertama kita merasa saat itu kita mengalami kecemasan. Kan seringkali Kak, ketika kita cemas itu, kita itu seperti berlari kepada masa depan, gitu kan, berlari ke masa depan, tapi kita terjebak dengan masa lalu. Artinya kita tidak berada di situasi saat ini, seperti itu, sehingga kita dipenuhi dengan kepanikan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, seperti itu ya. Jadi itu teknik grounding itu cukup efektif ya dilakukan. Kemudian selain itu juga kita bisa mencari dukungan ya dari orang sekitar terdekat kita, apakah itu keluarga, pasangan kita, atau sahabat kita juga bisa dilakukan. Kemudian kalau sudah kita lakukan, terutama kita masih belum bisa mengelola gangguan kecemasan tadi, ya kita harus cari bantuan. Jangan pernah takut cari bantuan gitu. Temui ahli atau profesional ahli ya, konsultasikan untuk permasalahan yang saat ini kita alami, apakah itu kepada psikiater atau juga kepada psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa ini Kak, ditangani sendiri, sebenarnya efek untuk kesehatannya apa aja Kak? Oke, jadi kecemasan itu selain berdampak kepada masalah penyakit fisik kita tadi ya, masalah fisik juga bisa berdampak kepada psikologis kita. Artinya kalau kita udah susah tidur, kepala kita pusing, kemudian perut kita terasa sakit, itu kan menyebabkan ke masalah fisik. Nah ini tadi juga bisa menjadi masalah psikologis. Artinya gimana kualitas hidup kita tuh jadi menurun Kak. Bagaimana kita mau bisa bekerja dengan produktif gitu ya, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik kalau seandainya kita dipenuhi dengan kecemasan tadi. Dan itu juga bisa beresiko kepada dampak yang namanya berkembang menjadi masalah depresi juga, seperti itu, ataupun masalah kesehatan mental lainnya. Sehingga memang kecemasan yang dibiarkan itu sangat berdampak gitu dan berkembang ke masalah kesehatan mental lainnya. Oke, jadi sebenarnya Kak, kecemasan itu ya seringkali tidak berdiri sendiri. Gangguan kecemasan ini seringkali berdampingan dengan gangguan lain atau komorbid ya. Salah satu, apakah itu berkaitan dengan gangguan secara psikologis dan juga secara medis. Kalau psikologis biasanya komorbidnya dengan misalnya mayor depresi, masalah gangguan mayor depresi, gangguan penggunaan zat,
dan juga bisa kepada gangguan kepribadian seperti orang-orang dengan gangguan kepribadian avoidant, borderline seperti itu. Dan kalau medis biasanya tuh komorbid dengan misalnya mengalami gangguan tiroid ya atau hipertiroid, bisa juga. Saat itu juga orang sakit jantung ya, mengalami sakit jantung. Ada nggak kakak melihat misalnya dia udah sakit jantung atau sakit kanker terus dia nggak cemas? Enggak, Ya pasti kalau udah sakit kanker dia jantung bisa mengalami cemas juga ya gitu. Artinya walaupun dia mengalami kecemasan tapi bisa dibarengi dengan penyakit atau gangguan lainnya, apakah itu medis ataupun psikologis seperti itu. Gangguan kecemasan tuh ada jenisnya nggak Kak? Atau cuma kecemasan aja? Oke, jadi gangguan kecemasan itu kalau dulunya kalau dari DSM-4 itu ada 6. Ya, yang pertama ada generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan menyeluruh. Artinya dia ditandai dengan rasa cemas berlebihan terhadap aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Dia bisa cemas sama misalnya tentang rumahnya lah, dia cemaskan dirinya lah, kesehatannya, terus nanti mau bekerja dia mencemaskan juga masalah pekerjaannya, mencemaskan anaknya, semua dicemaskan. Jadi gitu. Semuanya gitu ya? Semua ya, itu kalau generalize ya, anxiety disorder. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan panic disorder. Jadi ditandai dengan ada serangan panik tuh. Terutama kalau untuk ke fisiknya, jadi kayak jantung berdebar kencang, kayak rasanya mau mati dia Kak, seperti itu ya. Sesak nafas, seperti itu, kepalanya pusing. Itu kalau yang panic disorder. Kemudian juga ada phobia disorder. Artinya dia punya ketakutan atau kecemasan kepada benda atau situasi tertentu. Kakak pernah nggak punya teman yang dia takut sama buah atau benda apapun itu? Ada. Oke, saya juga punya pengalaman tuh Kak. Jadi ada teman saya, dia takut sama biji jeruk. Biji jeruk? Iya. Jadi kalau setiap nampaknya itu, dia tuh lari berteriak ketakutan sampai menghindar. Gitu, kepalanya terasa pusing, katanya jantungnya berdebar. Sehingga dia teriak Kak. Kalau kita orang biasa melihat kayak biji jeruk itu kan kecil, kenapa ditakutin? Kita berpikiran seperti itu. Tapi kalau phobia disorder tadi, jadi dia apakah itu bisa ke benda, apakah hewan, atau juga situasi, artinya kayak takut dengan ketinggian, sehingga kalau naik eskalator di mall dia nggak mau. Ada yang seperti itu Kak. Itu. Kemudian yang keempat ada social anxiety disorder, kecemasan dalam situasi sosial. Artinya dia punya ketakutan atau kekhawatiran ketika berhadapan dengan lingkungan sosial. Apa bisa saja dikhawatirkan, menurut kita aman gitu ya, tapi bisa saja dia takut ya, apakah nanti tiba-tiba ada yang mencelakai dia, apakah nanti tiba-tiba ada orang yang jauh ngejek dia, menghina dia takut. Seperti itu. Sehingga dia mengalami tanda-tanda tadi, apakah secara fisiologis, emosional, kognitif, dan juga perilaku. Seperti itu. Nah, yang terakhir PTSD. Kalau dulu ada obsessive compulsive disorder. Tapi semenjak udah berubah DSM-5 tahun 2013, OCD itu udah jadi bab tersendiri Kak. Udah nggak bagian dari gangguan kecemasan. Jadi tadi seharusnya tadi 6 kan, ada obsesif itu udah berpisah. Jadi yang terakhir adalah PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi dia itu gangguan stres pasca trauma. Jadi biasanya yang mengalami itu ketika dia apakah melihat atau mengalami secara langsung tindakan-tindakan yang bentuknya itu apakah kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, secara verbal, kemudian pernah mengalami bencana alam, ya peristiwa bencana alam, atau kecelakaan hebat, ya kecelakaan yang mungkin menghilangkan keluarganya sampai seperti itu, kemudian situasi peperangan atau situasi berbahaya lainnya. Jadi 5 itu, seperti itu. Itulah bagian-bagian dari gangguan kecemasan. Betul. Oke Kak Imai, setelah mengetahui tentang semua gangguan kecemasan, juga cemas sendiri, mungkin ada yang ditambahkan untuk fenomena atau gangguan ini? Jadi memang cemas itu normal kita alami, ya, dan siapa saja bisa mengalami cemas. Tapi
ketika cemas itu sudah tidak dapat kita kendalikan dan muncul secara berlebihan, intens, bisa saja itu merupakan tanda dari gangguan kecemasan. Kalau udah seperti itu, maka kita mesti melakukan upaya ya untuk mencari bantuan dari tenaga ahli. Kemudian cemas ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya Kak, kan kita sekarang mendapat informasi di mana aja dari media sosial. Ada tuh Kak jurnal penelitian ya, hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa tingkat keseringan menggunakan gadget, terutama mencari apakah itu informasi dari media sosial, game, ya melakukan game ya, game sekarang banyak ya Kak, kalau kita lihat game-game itu ya, sampai dia lupa waktu gitu ya, itu bisa berdampak kepada meningkatkan tuh masalah kecemasan dan juga meningkatkan yang namanya berpengaruh kepada depresi. Jadi memang perlu kita batasi untuk penggunaan gadget. Ya minimal waktunya ya 30 menit, seperti itu. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh HP tadi, gadget ini tadi. Gadget itu kan sebenarnya banyak manfaat, ya kan Kak? Banyak manfaat, tapi ketika kita sudah melewati batas akan berpengaruh memberikan dampak yang negatif kepada diri kita. Maka kalau kita sudah mengalami kecemasan, terutama kalau ada tanda-tandanya itu kalau kita udah mengalami gangguan kecemasan, kita udah tahu nih tanda-tandanya. Tadi kan udah bisa kita bedakan nih, aku cemas atau gangguan kecemasan. Gitu ya, udah tahu tanda-tandanya, lakukan upaya untuk penanganannya seperti itu dan mencari bantuan. Gitu. Terima kasih Kak Ima. Terima kasih sobat yang sudah menonton. Kita bertemu pada episode lainnya. Dadah. Dadah.